Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang bencana industri itu tidak akan terlepas dari yang namanya sistem. Karena suatu pencegahan ataupun penanggulangan bencana itu akan melibatkan semua pihak dan semua komponen, dan itu merupakan bagian dari sistem. Nah, oleh karena itu seorang praktisi K3 juga harus mampu mengidentifikasi agar bencana tersebut tidak terjadi melalui langkah-langkah survei ataupun investigasi yang terbalut dalam pendekatan sistem. Sistem penanganan kejadian bencana itu merupakan bagian dari cara kita melakukan surveillance agar kejadian bencana ini bisa teratasi dan dirancang dalam satu sistem yang baik. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang sistem manajemen kejadian bencana. Nah, berbicara tentang sistem, ini sudah pasti kejadian bencana akan menggiring kita sebagai praktisi K3 agar mampu mencegah ataupun menanggulangi bencana melalui pendekatan secara tersistem. Manajemen umumnya diterapkan dalam menanggulangi bencana ini ada 3, yaitu 1. Manajemen risiko bencana, yang mana di sini pasti membahas tentang bagaimana kita mengidentifikasi risiko bencana. 2. Manajemen kedaruratan. Nah, ini pasti kaitannya dengan kejadian bencana dan bagaimana mitigasinya, serta manajemen pemulihan. Nah, ini biasanya akan kita lakukan pada saat pasca terjadinya bencana. Ketiga manajemen tersebut akan diturunkan dalam siklus manajemen bencana yang terbagi dalam 4 lingkup besar. Mulai dari preparation, persiapan, yang merupakan bagian dari sebelum adanya dampak bencana atau kita kenal di sini istilahnya pre-impact. Kemudian lingkup kedua adalah berkaitan dengan bagaimana respon kita terhadap bencana yang terjadi. Dalam hal ini, kegiatan ini merupakan bagian dari kejadian kedaruratan akibat bencana yang sering kita kenal dengan istilah emergensi. Secara berkesinambungan, bagian dari restoration dan reconstruction, di sini kita akan melakukan recovery ataupun perbaikan dari dampak bencana untuk kita hadapi lebih lanjut. Bagian dari pemulihan bencana ini disebut dengan mitigation, ya, yang digunakan untuk melakukan peningkatan kapasitas atau capacity building dari industri ataupun lokasi yang terkena dampak bencana. Sebagai contoh, kita ambil satu kejadian bencana industri yang sampai saat ini masih menjadi PR dunia karena dampaknya yang diduga masih mengancam bagi kita, yaitu kejadian meledaknya pabrik pestisida yang ada di Bhopal, India. Mungkin beberapa dari kalian sudah mengetahui tentang hal ini, dan di sini kita bisa meninjaunya dari pendekatan sistem, di mana hal yang paling penting bagi seorang K3 menilai ini adalah pada tahap pertama, bagaimana kita mengidentifikasi kejadian daripada bencana ini. Ya, kita ketahui bahwa sistem itu pasti membutuhkan komponen-komponen penting yang mendukung terbangunnya suatu sistem yang baik. Nah, berdasarkan tragedi ini, coba kita cermati berdasarkan penggalian masalah kenapa ya bencana ini dapat terjadi. Tentu kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita aplikasikan melalui 5W 1H. Ya, pernah dengar ya? 5W 1H ini merupakan pertanyaan yang penting sekali dalam proses identifikasi suatu kejadian. Dan itu merupakan langkah pertama bagi orang K3 untuk menentukan ataupun menanggulangi ataupun mau mencegah dan melindungi agar tidak terjadi lagi kecelakaan ataupun bencana yang terjadi. Nah, ini merupakan bagian dari identifikasi yang merupakan first aid ya, kalau kita katakan langkah pertama. Baik, kita mulai dari pertanyaan what. What itu adalah membahas tentang apa yang terjadi, yaitu bencana. Bencana apa yang terjadi di sini? Nah, seperti yang saya tampilkan ini, tragedi bocornya gas dari proses pembuatan pestisida ini merupakan bencana dan suatu insiden yang terburuk di dunia. Di sini bukan termasuk kecelakaan kecil ya, namun ini insiden dalam skala besar karena dampaknya gas yang keluar dari pabrik ini
membuat 500.000 penduduk India terpapar dan mengalami keracunan metil isosianat. Insiden ini termasuk bencana yang berkepanjangan dan butuh 14 tahun untuk membersihkan dampak keracunan pestisida. Bahkan sampai sekarang, keadaan ini masih menjadi bom waktu dan menjadi catatan bagi dunia bahwa masih mungkin dari efek ataupun tragedi bencana Bhopal ini, tanah yang ada di India itu masih mengalami ataupun mengandung racun-racun dari gas buangan pabrik pestisida ini. Nah, kita masuk pertanyaan kedua, where? Where itu berbicara tentang di mana bencana ini terjadi. Nah, sumber kejadian bencana ini terjadi di pabrik pestisida Union Carbide India Limited yang ada di Bhopal, India. Dan kejadian tersebut sudah mengena dan menyeluruh, hampir mengena ke seluruh India ya. Dan bahkan mungkin kita Indonesia juga terkena dengan dampaknya. Dan itu terjadi, kalau kita jawab dengan pertanyaan when, ya, itu terjadi pada tanggal 2 Desember atau tepatnya 3 Desember dini hari pada tahun 1984. Bayangkan sekarang sudah 2023 dan ini masih menjadi catatan yang dicurigai bahwa daerah itu masih mengandung banyak racun dari hasil insiden ini. Nah, kemudian kita bahas tentang who, siapa? Siapa saja yang terkait dalam kejadian ini? Nah, kasus Bhopal ini pada umumnya dia melibatkan perusahaan Amerika yaitu Union Carbide Corporation yang memiliki banyak saham secara mayoritas di industri ini serta pemerintahan India dan masyarakat Bhopal yang terkena dampak. Bukan sedikit dampak yang didapat dari kasus Bhopal India ini ya, ada sekitar 500.000 bahkan mungkin lebih terpapar dengan gas yang keluar sehingga mereka mengalami keracunan dari bahan kimia metil isosianat. Nah, mungkin kita bertanya, kalau kita bertanya dalam pendekatan sistem, hal inilah bagaimana kita seorang K3 menggali kenapa ya hal ini bisa terjadi. Ya, hal ini terjadi karena kebocoran pipa sehingga tekanan menurun, yang akhirnya berujung bisa menjadi suatu ledakan besar pada saat itu. Nah, untuk itu sebagai ahli K3 pasti kita perlu menelusuri bagaimana kejadian ini terjadi. Nah, inilah untuk menjawab how, ya, bagaimana, what happened, bagaimana insiden ataupun bencana ini terjadi. Nah, di sini mungkin saudara bisa mencermati video yang akan saya sajikan ini dan coba digali dan dianalisa. Dari kasus kejadian Bhopal ini, silakan ambil catatan Anda untuk membahas agar Anda dapat menemukan sebenarnya yang menjadi kausa penyebab dari kejadian bencana Bhopal ini adalah apa. Silakan disimak videonya dan silakan ambil catatannya, dan hasil dari diskusi apapun analisa Anda dapat nanti dikumpulkan pada link yang akan saya berikan di akhir dari slide ini.
Baik, wajar ya, tragedi Bhopal di India ini merupakan suatu fenomena bencana industri yang masih tetap hangat untuk kita bicarakan. Kalau kita lihat dari video tadi, sangat terlihat bahwa peranan sistem safety atau pengamanan dari setiap proses produksi itu merupakan bagian yang sangat penting. Karena kegagalan dari suatu sistem tanpa pemeliharaan ataupun observasi lebih lanjut dan juga pengamatan setiap hari melalui pemeriksaan rutin K3 itu sangat penting untuk mendukung operasional dari proses produksi di suatu perusahaan. Nah, kegagalan sistem yang dialami di pabrik pestisida ini akhirnya memberi dampak bencana yang sangat merugikan dan meluas, khususnya terkena paling besar pada masyarakat di India. Baik, demikian mungkin sharing dari pengetahuan ataupun telaah kita di bidang K3 terkait bencana industri. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menjadi catatan agar kita para praktisi K3 lebih bisa menentukan arah untuk mencegah dan melindungi masyarakat pekerja juga masyarakat sekitar dunia industri. Salam K3, pekerja selamat, lingkungan sehat.